Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, di antawis maqasidus syariah, tujuanna syariat itu adalah menjaga akal, hifdul akli. Jadi tujuan dalam suatu penetapan syariat agama Islam itu adalah untuk menjaga akal. Menjaga akal itu bentuknya juga banyak, baik itu dalam akidah atau keyakinan. Makanya kemusyrikan, tahayul, tatoyur itu diharamkan di dalam Islam untuk menjaga akal sehat. Terima kasih. Menjaga akal sehat manusia itu tetap pada yang benar. Kemudian juga dalam bentuk syariat, syariat makanan atau minuman juga salah satunya adalah dengan mengharamkan yang mengganggu kepada akal, dimana ketika akal itu tidak berfungsi maka manusia akan lepas dari kontrolnya. Karena akal itu asal artinya itu akola, mengikat. Mengikat apa? Mengikat informasi yang dia tangkap. Kemudian informasi itu kapanpun, dimanapun, ketika dibutuhkan siap akal teh. Tapi ibu geningannya kantos pendak nih si ibu ieu teh. Terus 20 tahun pendak deui kayak teh nasaha sih teh. Asan teu aneh wajahna atau aneh. Nah, namina saha? Oh, ibu ieu tah akal teh memberikan lagi informasi itu, memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, informasi yang ditampilkan kembali oleh akal itu menuntun sikap kita untuk bertindak, sehingga ketika kita bertemu dengan harimau nyamperkeun atau ngajauhan. Oh, aya bisa nyamperkeun. Ya, tapi lamun pendak jeung anu ngabagi artos teh akal tos mere informasi ku akal eta teh. Nah, ketika akalnya itu tidak berjalan, maka kondisinya itu di dalam Islam ada beberapa golongan yang akalnya itu ketika tidak berfungsi, dia itu tidak akan terkena kewajibannya. Dikersakeun hiji waktos ngalanggar atawa teu ngalakukeun anu kuduna dilakukeun jeung ngajauhan anu kuduna ditinggalkan, maka dia tidak mendapatkan dosa. Dia juga tidak akan mendapatkan pahala kalau di luar kesadaran. Satu yang anak kecil sampai dia dewasa, dia budak leutik mah da can ngarti gitu. Dikersakeun salage lain carekaneun tapi papatahan keun, didikeun. Kemudian yang kedua, orang yang gila sampai dia itu waras. Kumaha nanyana, tanya we gelon teu. Lamun misalna ngajawab gelo abi mah alhamdulillah tah berarti tanggung kecager. Nah, itu orang gila. Orang gila itu kan tidak bisa membedakan, akalnya itu sudah terganggu. Dan yang ketiga adalah orang yang tertidur atau kondisi yang sama tidak sadar, sapertos anu koma itu tidak mengetahui apa yang dia kerjakan karena akalnya tidak bisa menuntun. Tah ai anu minum minuman keras mah akalnya itu bukan tidak berfungsi atau belum berfungsi sempurna atau sedang istirahat seperti tidur. Dia itu akalnya itu sehat tetapi kemudian tertutupi, terganggu oleh homer itu, sehingga apa yang dia harusnya akal itu memberikan A jadi B kaluarna teh. Kudu nama era ieu jadi eueuh ka era tah kitu. Kudu nama sieun jadi eueuh ka sieun. Nah,
karena tertutup akalnya, teu bisa ngontrol deui. Kalau sudah tidak terkontrol, ieu teh nafsu kan gede hirup keneh. Nah beda jeung budak leutik mah nafsuna teu acan aya, taras misalna teh anu kulem teu nafsu da kertibra. Orang gila pun juga nafsunya juga tidak ada karena otaknya tidak memberikan fungsi rangsangan. Tapi ieu mah nafsu masih keneh aya, tanaga bedas, aya otak teu kakontrol gitu. Tah nu kieu mah siga binatang buas. Binatang buas kan tanaga badag, nafsu badag gitunya, tapi tidak ada kemampuan untuk menahan. Akibatnya ya kalau dengan sesama jantan berkelahi, kalau dengan betina tidak pandang bulu. Nah, ikhwati rahimakumullah, inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara maqasidus syariah itu adalah mengharamkan minuman atau makanan yang bisa menutup akal. Makanya diharamkannya itu sifatnya khamar. Tidak ada minuman yang bermerek khamr tetapi sifat khamr. Nah, kalaupun ada minuman dengan penyebutan nama khamr tapi sifatnya itu juga sama, maka yang dimaksud oleh hadis itu adalah yang pokok sifatnya, bukan namanya. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, sekarang kita akan bahas berdasarkan rukun Islamnya. Secara hukum apa khamr tersebut, karena mudarnya itu jadi ruang lingkupnya itu hukum syar'i yang merupakan penetapan dari maqasidus syar'i itu hanya 5 perkara. 1 halal, lawannya apa Bu? Halal haram. 2 wajib, kebalikannya wajibannya apa? Sunnah. Nah, jadi tasawufata wajib, sunnah, halal, haram. 1 lagi mubah. Mubah teh naon? Halal, mubah teh makruh. 1 lagi makruh. Nah, hukum taklif itu, hukum syariat itu tidak lepas dari yang 5 ini. Nah, kalau khamr itu hukumnya apa? Wajib, sunat, halal, haram, makruh. Nah itu. Nah penentuan haram atau halal dan yang lainnya itu tentu berdasarkan dalil. Nah dalil itu ada yang qat'i, ada yang zonni. Qat'i itu tegas, jelas. Kalau zonni itu tidak tegas, tidak jelas, tapi mengarah kepada itu. Nah, mengarah pada itu. Nah, yang halal dan yang haram itu biasanya ditegaskan secara jelas dalam Islam. Nah, seperti alkohol itu atau khamr itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 219. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri." Mereka akan bertanya kepadamu tentang khamr dan juga maisir. Judinya Bu, tentang arak dan judi. Qul, katakanlah, fihi ma itsmun kabirun. Di arak dan judi itu ada dosa besar. Wa manafi'u lin-nasi, dan juga ada manfaat bagi manusia. Manfaat yang sudah disebutkannya seperti membuka lapangan kerja. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ingat, ayat ini adalah ayat tahapan kedua dalam penghalaman khamr. Tahapan ke-1 itu tentang di An-Nahl ketika mengatakan wa minats tsamarati tatahiduna sukaron wa rizqan hasanan. Itu yang kedua ini yas'alunaka 'anil khamri wa maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Kalau misalnya ayat ini dijadikan patokan terakhir tentang hukum khamr, kita cenah kembali dosa oge da tetep aya keneh manfaatna. Can beres itu ayat teh. Komo lamun macana
anu An-Nisa ayat 4 seberapa tilunya ketika la taqrabu sholata wa antum sukara nu arabus ka masjid teh leuheung lain nu marabok tapi ieu nu kalaluar ti masjid dek marabok dihibur la taqrabu sholata karena itu belum pinah. Nah pinahnya itu di Al-Maidah 90-nya. Nah ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wa maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hanya saja khamr dan maisir judi wal ansab dan juga berhala-berhala wal azlam dan pengundi nasib itu rijsun, ada perbuatan yang kotor, maksudnya itu yang haram. Bu aya nu haram kotor teh najis teh nu haram najis teh aya nu najis haram teh kieu atuh kieu punten ai cai kahampangan air kencing najis halal haram halal haram haram atuh matak di najis ge hukumna haram jadi teu kenging ibunya ngadam majus ciki ih oh teu kenging aya anu haram najis teu najis haram najis contoh ibu misalnya teh kapeceretan ku khamr najis henteu berarti anu haram mah belum tentu najis. Setiap yang najis itu haram, tapi setiap yang haram belum tentu najis. Ayo khamr halal haram? Haram. Siga halam gitu. Haramnya haram. Najis teu? Henteu. Khamr mah teu najis. Haram. Ya, nu najis mah darah haid, berak, air kencing, madi, wazi, dan ada sebagian ulama yang mengatakan air kencing dan berak binatang. Tapi itu diperselisihkan dan yang lebih kuat itu mengatakan itu tidak termasuk najis. Nah, itu termasuk najis air kencing binatangnya seperti kucing tidak najis. Entak lamun misalna teh punten ibu nincak tai ucing terus keur salat kakaranguh bau tai ucing sampean tah bersihan tong mun teh dibersihan saha teh salatna sah tuh sah dosa teu apal dina sampean aya tai ucing dosa teu henteu dan teu najis itu. Tapi lamun punten berak manusia, air kencing manusia, kalau dia tahu ada yang menempel di pakaian atau di badannya, kemudian dia sholat, satu sholatnya sah, ngan dosa, nama ke dosa, sabab sholatna sah. Mun sholatna teu sama moal dosa. Sok rek mamawa ciki kan itu. Teu naon, teu ada kaitan dengan sholat. Nah itu rijsun sebutnya di sini rijsun itu maksudnya adalah haram atau kotor. Min amali syaiton dari perbuatan setan. Nah, jadi setan itu innama yuridu syaiton ayuki abainakumul adawatu fil khamri wa baghdha fil khamri wa maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Nah itu. Jadi setan itu dengan khamr, dengan maisir, ansab dan azlam itu hanya ingin menjadikan kalian itu musuhan, baghdha silih pikangewa, wa yasuddakum anis shalat an dzikrillahi wa anis shalat dan menghalangi kalian dari
mengingat Allah dan juga dari sholat. Nah ini juga kata para sahabat. Para sahabat juga menerima dari Rasulullah SAW. Dia berkata, ketika diturunkan ayat itu, hurrimatil khamru, khamr itu telah diharamkan. Di para sahabatnya nepikeun ka ngabaratosan, khamr telah diharamkan, khamr telah diharamkan. Sampai ketika khamr diharamkan, maka selokan-selokan Madinah itu seperti selokan khamr ding ngurubut. Di urang mah punten justru ngadon jadi kebanggaan sakapeung mah botolna teh dipajang. Oh, dipajang gitu nya. Merek anu tahun 1836 itu teh heulaan homerna jeung abi dipajang nya. Oh, waduh. Aya cap orang muda, orang muda. Aya anggur merah putih. Aya naon eta nu karet itu jadi dipajang, padahal itu adalah rijsun, karena perkara yang diharamkan. Nah, rahimahumullah, maka itu diharamkan khamr setelah jelas. Bahkan di dalam riwayat Muslim, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan haram. Jadi setiap khamr itu haram. Gitu kesimpulan teh. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi setiap khamr itu adalah hukumnya haram. Yang memabukkan itu haram. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, maka dengan kalimat ini dalam bentuk apapun, dalam cair, zat, ataupun uap sekalipun, dalam bentuk rokok, dalam bentuk pave, kalau yang dihisapnya, diminumnya obat itu memabukkan, mengandung unsur muskirnya, maka itu tetap haram. Itu kudu diuyup wae. Ngan anu digayam ayat nya. Sacan nguping nu digayam mah. Obat mah lep. Obat mah ditelannya. Anu digayam mah tayanya. Aya minta bilih ibu bade ngayakeun. Jadi tidak terbatas hanya pada yang diminum saja. Karena ayeuna mah leuwih canggihnya dalam berbentuk tablet, dalam berbentuk kapsul. Bahkan puntennya pernah kejadian geuningannya aya barudak sakola meuli obat nate puntennya memang sebutkan merek nate tramadol. Eta kan obat memang obat daya bius tinggi, itu mengandung alkohol, dan itu tidak bisa diberikan kecuali dengan resep dokter, karena untuk menghilangkan rasa sakit seperti bius pada tahap tertentu mah. Nah, itu harus dengan izin resep dokter. Kalaupun dipergunakan untuk yang sakit, maka itu karena madorotnya. Tapi lamun anu jagjag, anu cager dipasihan obat eta balamun engrin. Engrin, maka itu sama memabukkan. Tramadol kade. Mun tramadol sanes panadol. Tramadol. Nah, eta teh puntennya kadang naonnya oknum-oknum apotek oge eta teh menjual bebas. Abi aya rancangan agen supplier obat. Nah, anjeunna teh apaleun, nah cenah eta budak teh bolak-balik wae jeung teu ngomong teu naon, kolosor duit 10.000 bikeun geus beres indit. Ternyata anu dijualna teh obat eta. Padahal mah eta kudu resep misajabina. Nah, mentak ada kudu hati-hati. Kudu hati-hati teh karena sekarang mah nya eta teka tawis tidak harus berbentuk minuman dan sebagainya. Harus hati-hati. Apalagi dengan memang sindikat mah dicekok heula supaya ketagihan, supaya kecanduan. Nah, iwatimah rahimakumullah, nah dalam bentuk apapun kalau itu memabukkan khamr. Sok aya cenah naon eta teh barudak nu meulieun lem aibon. Lem aibon teh cenah meuli uap poe sugan mah diuyup. Nah,
ternyata bukan uyup tapi namanya snapping gitunya, ngelem. Meninggal digelebetkeun ka dieu terus kelarieu tah eta teh sarua keur ngelem tah ge sarua menimbulkan efek mabok layang. Tah malah pun tanya anu geus katutup akal jeung hawa nafsu mah teu kagok eta teh Bu, dioplos. Jadi minuman keras teh oplos jeung naon? Baheula jeung bensin, jeung spiritus. No aya terakhir jeung naon jeung obat batuknya. Obat batuk. Nah, itu sampai banyak yang meninggal dunia karena oplosan. Itu udah kadar alkoholnya gitu tos di luar batasnya yang maksimal itu 25%. Ieu tos langkung ditambahan deui ku eta efeknya. Nya tekoid oge pantes itu. Nah itu ikhwatimar rahimahumullah. Nah kemudian juga ada hadis yang mengatakan, yang bertanya kan ada manfaatnya. Di antara manfaatnya teh menghangatkan badan. Ya kumacna lamun misalnya di tempat yang sangat dingin supaya tidak masuk angin, supaya tidak sakit, maka dihangatkan badan itu dengan minum khamr. Ini ditanyakan dalam riwayat Abu Daud. Ya Rasulullah, inna bi ardin baridatin. Sesungguhnya kami itu berada di negeri yang sangat dingin. Nu'aliju fiha amalan syadidan. Dan kami itu bekerja di sana dengan pekerjaan yang berat. Wa inna nattahidu syaraban min hadha qamhi. Dan sesungguhnya kami meminum dari gandum ini supaya kami kuat melakukan pekerjaan kami. Nah, kemudian aku ala amalina wa ala bardi biladina, dan juga kuat menghadapi dinginnya negeri kami. Qala, dan Rasul bertanya, hal yushkiru, apakah minuman dari gandum itu memabukkan? Qultu, maka aku menjawab, na'am, iya Rasul. Fastanibuhu, maka jauhilah oleh kalian. Qultu, aku bertanya lagi, fa inna nasa ghairu tarikihi. Maka sesungguhnya orang-orang itu apabila mereka tidak mau meninggalkannya tetap cenanya qala fa illam yatrukuhu faqatiluhum. Kalau mereka tidak mau meninggalkan minum-minuman yang memabukkan tersebut dengan alasan yang tadi, maka mereka harus diperangi. Jadi bukan alasan dingin untuk menambah doping dan sebagainya, bukan alasan. Masih kene aya bajigur bandrek sareng wedang. Wedang. Kan di itu mah aya gini kan, bir peletok. Ya, di daerah Jakarta Betawi mah bir peletok itu bukan minuman keras, tapi memang menghangatkan badan. Itu tidak apa-apa. Salila aya kene. Nah, dalam riwayat-riwayat lain yang berhubungan dengan alkohol ini diterangkan antara lain. Nah, iya ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang memabukkan dalam takaran yang banyak, maka sedikitnya pun tetap hukumnya haram. Jadi bade sabotol, bade sasendok eta teh tetap hukumna haram. Jadi mending sagentong. Oh mending tong atau mending sagentong. Mohon jika kieu ibunya jengkol mah erek loba bau, erek siji oge bau. Jadi mending sebeuh, mending tong, mending sebeuh, mending loba, dah halal hukumna. Tapi kalau yang haram itu lain hartina cenah saeutik haram, loba ge haram, mending loba. Justru dengan banyaknya itu menambah keharamannya, menambah dosanya maksudnya. Dah haramna mah sarua secara hukum, tapi dosanya yang bertambah. Ada beda atunya anu nguyupna sendok jeung nguyupna 3 botol. Nya sarua narakana rugi atuh anu meni ali brugel. Nah, jadi tetap dosanya itu daya rusaknya juga berbeda. Lalu kenapa atuh kalau misalnya
sampai memabukkannya itu banyak, kenapa harus diharamkan kalau sedikit? Nah, karena ada efek kecanduan dan ketagihannya. Ya, komo lamun di aya nama punten rencangan kantor setamanya tuh nuju baraga jul keneh gaulna ejeung puntennya budak-budak Vespa. Kalau eta jadi di dinya masna lamun erek nangtukeun menguasai wilayah tehnya saha di dieu bosna eta teh lain ngajak gelut tapi mawa botol terus sakrat masuk pak kuat-kuat urang eta teh bu nepikeun ka ngajongkang manehna ieu acan geus 5 botol tah ieu langsung ngaganti jadi bosna nepi ka kitu. Jadi waktu mah bukan hanya tadi alasanna dingin supaya kuat jadi gengsi jeung gaya. Makanya untuk merayakan suatu kemenangan lawan perang yuk lawan misalnya teh atas menang tender jeung sajabana itu mereka merayakannya itu dengan bahkan pernikahan punya itu dengan champagne. Nah, champagne teh bu. Minuman keras ngeuringan kuda cheers teh kayak gitu. Ta eta teh wa timar makumullah geus jadi gaya bahkan jadi satu naon kebanggaan maskulinitas nah ini atuh moal urang bencong gitu. Di kitu Bu elehan pengecut jadi standar yang gitu karena apa nya setan mah Bu lamun geus digebrus embung sosoranganan ngajakan batur. Nah, ikhwatikmar rahimakumullah. Nah, ini juga jadi dalil bahwa lamun misalnya teh kan saya mah geus 3 botol teu memabukkan. Berarti saya mah teu dosa. Sarua. Da lain ku kuatna tapi ku sabab minuman itu mengandung unsur yang memabukkannya. Atau lamun kitu mah berenang dahar daging babi teh haram lamun wareg. Namun satu sukwe siga sate wios teu kenging sarua daging babi tapi lamun loba kumaha geus tadi siga Homar beuki loba dosana. Kemudian layas robanna unasun min ummati al-khamra. Sesungguhnya sebagian manusia dari umatku ada yang akan meminum khamar wa yusammunaha bi ghairi ismiha dan mereka akan meminumnya dengan nama yang lain. Jadi dengaran anu lain supaya teu katingali teuing dak diganti namina teh nya ku merekna seperti tadi champagne, vodka, whisky, anggur merah, topi. Aduh narapal cap orang dah nukarar itu dinamaan benta supaya apa mengaburkan bahwa ini khamr lamun misalnya ngaranana teh khamr we kan orang sudah tidak mau tapi lamun teu apa teu kahaja teh meunah memabukkan atau tuluyan. Nah ini maka diberikan nama. Nah maka iwatimar makumullah sanajan diganti ngaranna lamun eusina khamr haram. Ya, sanajan diganti ngaranna lamun eusina khamr haram. Naon we ngaranna mah? Siga kieu Ibu mending babi disebut celeng, daging sapi disebut daging babi atau mending daging babi disebut daging sapi? Anu harap daging naon? Daging babi. Terus daging babi teh dingaranan daging sapi, celeng, sejabina. Napikeun ka teu karasa teh haram. Nah, itu tidak akan merubah sifat-sifatnya. Itu sekarang tuh banyak dikaburkan. Dengan nama-nama seperti itu. Getih jadi marus. Nah, padahal itu teh getih tapi sapertos liper padahal mah bukan. Nah, itu teh dalam kaidah ushul fiqih al asma la yughayyiru haqa'iqa wal ahkam.
ya. Nama itu tidak akan merubah hakikat dan hukumnya. Tidak akan merubah hakikat dan hukumnya. Kemudian ada pertanyaan, boleh tidak senang kalau untuk obat? Jadi minum khamr tapi untuk obat boleh tidak? Tidak. Obat naon aya khamr? Obat naon? Nyami naras obat naon? Obat liur. Masa stres. Kalau ada penyakit, kemudian obat tersebut diambil dari yang memabukkan, dari khamr, maka itu tidak diperbolehkan. Nah ini innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Sesungguhnya arak itu bukan obat tetapi penyakit. Bahkan di dalam hadis yang lain Allah mengatakan innallaha la yaj'al, dan sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat-obat kalian itu pada perkara yang haram, maka berobatlah dengan perkara yang halal. Nah itu jadi tidak boleh khamr untuk berobat. Nah kalaupun tadi misalnya obat-obat yang mengandung bius, mengandung alkohol untuk kondisi tertentu, maka itu diperbolehkan karena kemadorotan. Seperti obat-obat anu tadinya Bu, itu harus berdasarkan dengan resep dokter. Maka dokter juga lamun anu Islama, apoteker yang Islam yang tahu aturan agama tidak akan memberikan kepada sembarangan orang, karena lain hukum di dunia hungku tuntutanana teh ke jeung di akhirat. Nah, rahimahumullah, hukum khamr itu tidak bisa ditawar, tidak diperkenankan sekalipun kepada orang-orang yang kedinginan. Kemudian juga dilarang menjual minuman yang muskir. Dalam hadis dikatakan sampai 10 aspek orang yang berkaitan dengan khamr diharamkan. Anu melakna, anu meres anggur tapi anggur imah eukeur dibuat khamr. Nah, itu juga dosa. Anu ngangkutna, anu nitahna, anu meulina, anu ngajualna, itu semuanya itu sama bakal dilaknat, diharamkan. Berbeda dengan kondisi-kondisi yang contoh sih, saat saya bekerja di bank konvensional, tapi saya bekerjanya itu sebagai security. Boleh tidak saya bekerja sebagai security di bank konvensional? Nah, kalau riba itu, maka dia diharamkan itu bagi khatibuha yang mencatat, yang meminjamkan, dan yang meminjam. Nah, kalau yang lain mah itu tidak. Contoh, kalau yang meminjamkan, yang meminjam, yang mencatat, yang ACC, dia kan mendapat keuntungan itu dari sananya. Usabab gawena eta, gawena teh mengadakan riba. Tapi kan security mah gawena lain ngayakeun riba. Dia itu bekerja memberikan jasa tenaga keamanan. Itu secara hukum tidak berbeda dengan khamr. Anu khamr mah nu ngangkut nawai oge dilaknat, dosa kabawa dosa. Tapi saya cenah tenang, tenang mah mangga we ngalih. Lamun tos aya nu langkung sae mah supaya langkung tumanina. Tapi secara hukum itu berbeda antara khatib riba, pemberi riba, juga pemakai riba dengan orang yang bekerja siga OB nya, security, itu tidak ada kayak itu. Termasuk lamun misalnya teh urang jadi tukang bangunan, aya nu minta ngabangun naon ieu? Ngabangun eta cenah ngabangun gerbang konvensional. Nah, maka dia tidak apa-apa karena dia itu dapat uangnya dari jasa yang dia berikan. Terus Ustaz kumaha misalnya teh? Terus pertanyaan, abi teh tukang kue-kue, terus we aya anu minta kuehna teh ukur keur anu makan-makan kemusyrikan. Kumaha ladangan tong?
Ladangan kunaon? Da urang mah dagang. Lain erek musyrik. Beda lamun ku ibu teh tos wios tong dibayar ya mah supaya lancar. Mah haram. Karena ibu membantu kemusyrikan itu terjadi. Ya. Riweuh atuh da urang lamun dagang bulan puasa. Dagang tuangeun. Terus we urang teh aya nu meuli, saum teu? Mata ka dieu ge. Nuju sapar? Nuju head. Kan abi teh lalaki. Dieu teu damang. Henteu ieu jag-jag. Nuju sapar? Henteu da orang dieu. Atuh naon make dahar? Da abi mah teu puasa cenah. Tah punten moal diicap. Ibu teh lain ngadukung ka jalma anu supaya teu puasa henteu. Ibu mah ngaladangan anu meuli. Terus kitu beresnya. Nah, ibatimah makumullah itu tentang karena ini haram hukumnya berarti ada dosa yang pastinya. Tapi ternyata ada had bagi orang yang meminum khamr. Pami diemut-emut hukuman-hukuman terhadap dosa yang ada hadnya di dunia eta ternyata penyakit anu memang moal leungit lamun teu hukum Allah mah. Contohnya jinah. So, eta aya teu negara anu bebas tina jinah. Kenapa? Karena hukuman rajamnya itu tidak ditentukan. Ketika yang ditegakkannya di negara-negara Timur Tengah yang menegakkan benar-benar itu tingkat minimalisasinya itu tinggi. Minim gitu orang melakukan perzinahan teh. Mencuri, mencuri. Aya di satu negara yang tidak ada pencurian aya wae. Kenapa Allah teh ditentukan tah hukum had potong tangan. Kemudian ini juga khamr juga ada hadnya itu dijilid 40 kali jilidan. Karena kalau misalnya tidak ditegakkan hukum syariatnya aya keneh itu teh penyakit eta teh. Sampai kapanpun juga masih ada karena tidak ditegakkan. Makanya peminum khamr itu dikenakan hukuman had, hukuman yang ada di dunia. Nah, kalau dia itu melakukan meminum minuman keras, kemudian dia itu bertobat, maka bertobatnya itu harus dipenuhi kesempurnaannya dengan bersedia ditegakkan had. Dari jilid 40 jilidan. Di sana ditobat minum minuman keras, abi hoyong terjadi dosa engke di akhirat. Nah, aku tobat tungku cekap henteu. Tapi harus dijilid di dunia. Tapi dijilidna teu tiasa ku ustad atau ku Pak RT, ku Pak RW. Itu harus melalui pengadilan yang menegakkan syariat Islam. Nah, berarti kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada, bukan tuntutan kita, tapi tuntutan untuk penguasa. Nah, urang mah buktikeun we benar-benar bertobatna dengan menjauhi itu, tidak meminum lagi, tidak mendekati dan tidak mengulang lagi, karena eta tobat. Tapi kalau misalnya bagi negara yang menegakkan hukuman had itu, maka itu harus ditegakkan had peminum yang meminum minuman keras itu. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik semoga Allah meridai kepadanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata birajulin, Nabi Muhammad SAW pernah didatangkan seorang laki-laki qad saribal khamra, yang dia itu sudah minum khamr, fajaladahu bijaridataini nahwa arba'in, lalu Rasul memukulnya dengan 2 pelepah kurma sekitar 40 kali. Dan Rasulullah benar-benarnya selain Nabi, khalifah, dia itu menegakkan syariat itu, amar ma'ruf itu langsung dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dijilid 40 kali jilidan dengan 2 pelepah kurma. Pelepah kurma itu seperti sawit merenya apa sih? Sawit atau kalapanya. Coba 40 kali. 40 kali.
Kumaha lamun geus dicepret 40 kali minum deui. Cepret deui. Cepret deui 40 kali. Kuat urang mah minum deui. Cepret deui. Tilu tah sebenarnya. Datang deui, minum deui. Kumaha Bu? Ada hadis yang mengatakan duriba unuku, atau ada yang hadis mengatakan faqatalahu, bunuhlah dia. Tapi hadis ini dinasah, dimansuh. Jadi tidak boleh orang yang setelah dijilid 3 kali kemudian masih minum khamar, tidak boleh dibunuh. Karena kata Rasul jelas, la yahilu li dammin ri'in muslimin illa bi ihda salasi solin. Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim itu kecuali 3 perkara. 1 kisos, 2 rajam, dan orang murtad yang memerangi Islam. Nah, kalau selain itu maka tidak boleh sampai dibunuh. Nanti takjirnya ditentukan oleh penguasa. Ya 40 teh matak balikan deui berarti teu karasaeun. Karasaeunnya, karasaeun. Itu udah dicepret mau bisa kuat teh. Mun cobiannya talian sukuna jeung ceuli sabulaneun we. Kumaha atau dengan hukuman-hukuman pokoknya yang membuat efek jera, termasuk kalau misalnya dengan hukuman kurungan dan yang lainnya. Pokoknya harus ada unsur jera. Matak balikan deui teh berarti teu jera. Teu jera nanti. Nah, kadang jera itu karena sakit, tapi kadang juga karena malu. Nah, jadi kudu nama malu. Patak aya bahasa nate era nate leuwih nyeri tibatan perihna. Nah, gitu. Kudu aya eta karena orang beriman juga menjadi kontrol sosial terhadap masyarakat. Qala wa fa'alahu Abu Bakrin, demikian pula Abu Bakar menjilid 40 kali. Falamma kana Umaru istasyarun nas, maka ketika zaman Umar ternyata orang-orang itu semakin banyak dan berani. 40 nepikeun kata di merenanya aya anu balik deui dicepretan teh sabab minum deui khamr. Maka bermusyawarahlah para sahabat, geus aya nama cenah. Ada yang mengusulkan Abdurrahman bin Auf, akhaffa hududi tamanuna, paling rendah itu 80 kali, berarti bisa lebih. Nah, Pak Amar bihi Umaru, maka Umar sebagai khalifah itu memerintahkan yang minum khamr maka dia dijilid minimal 80 kali. Supaya apa? Menekan orang-orang yang masih suka minum minuman keras. Duka tayan duka kuda sabrahanya. Nah, Imam rahimakumullah, jadi ini jadi ijma sahabat tentang suatu hukum karena juga berdasarkan kemaslahatan supaya orang yang meminum khamr itu dia berhenti, ada rasa takut, ada rasa jera, dan efek juga bagi orang-orang yang berniat tetapi karena tahu hukumannya menjadi mundur tidak melakukan. Itu efek had itu harus seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dilaksanakan had dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daraba ahadukum, kalau kalian itu memukul ya takil wajha, maka hendaklah kalian menghindari memukul wajah. Ayo urang mah nu hayang teh heula dipukul teh naon? So, mun nonjok naon heula mun gelut? Wajah heula kunaon? Nya make katingali me napak me puas nya. Pakaja mun misalna salaki jeung pamajikan pasea diteunggal teh naon heula? Iya pipi dikepret ya cabok sia kuai. Cabok gitu. Padahal mah di Islam itu justru dilarang. Kalau mau memukul itu pendidikan bukan kepada wajah, bisa kepada kaki. Tuh yang mendidik gitunya, mendidik. Nah, ini mah jangan ke sini. Nah, dilaksanakan had juga tidak boleh ke wajah. Maka dilaksanakan itu biasanya ke punggung atau ke badan di depan. Nah, pernah viral geningannya aya istri pejabat anu naonnya kesalahannya itu di Aceh.
kemudian dihukum. Ternyata perbandingan nyepret teh lalaunan. Nah, ini pelaksana itu harus sama. Makanya tukang nyepret teh ulah bau ulah apa saha anu di ieu kudu nama meh sarua. Jadi abdi mah pokona mah teu apalna naon, pokona anu dicepret teh kudu kitu sarua kabehanana tah eta. Makanya kisos itu di kisos itu tidak boleh dilaksanakan langsung oleh sendiri. So, ibu dicabok, bawas dagra gigi. Nah, kan ibu teh nuntut kisos. Sana sok cabok deui tante langsung ibu cabok na kisos bukan, tapi harus oleh pengadilan. Pengadilan akan memerintahkan ada yang lain supaya ieu sabab kan anu dicabok ngambek anu ngambek hayang leuwih tarik hayang leuwih apa tuh tarik eta dihindarina teh supaya sarua nepikeun ka meureunanya aya aturanana komo aya mah aya alatna. Jadi kekuatan pukulan orang itu berapa poin berapa kilo kuatan teh nya. Nah maka seperti itu disaruakeunana teh ya kumaha neunggeul nyabok anu kudu coplok kuntuna hiji tah eta mah bagian kagojo we ibu teu mikiran senandon teu ieu non teu puas kudu abi deui teh. Tah ieu Islam ngajarkeunana teh supaya adil. Tapi ame cak ibu teh geus lah karunya biasa dihampura tah eta mah teu nanaon. Nu penting mah henteu kapaksa. Makanya supaya daek memaafkan apa? Berlapang dada. Nya kudu kabeuli hatena. Bere dia. Bu cenah aduh ieu punten we nyukan hapunten. Wios ieu 2 gepok cenanya. Tong dicabok deui abi cenanya. Oh siap. Kela merek nyabok deui bebejanya lumayan 2 gepok. Nah, ibu timar rahimakumullah itu dia. Kemudian, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai kepada keduanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fi masjid. Tidak boleh dilaksanakan had itu di masjid. Jadi masjidnya tidak boleh. Kalau di halaman masjid supaya dilihat itu tidak jadi masalah. Karena masjid itu tempat untuk beribadah, baca Al-Quran, dzikir kepada Allah dan sholat, bukan untuk melaksanakan had masalah. Maka bila yang ditaruskan sampai cani bungkas. Ayahnya, ya insyaallah. Mohon. Oh judi, mohon. Anu judi senanya kumaha? Salatan entong gitu berenanya. Nah, saya nama entong kudu sok ngaos pami badege. Lagi eta kan fardu sunah wajib kifayahnya. Salat mayit mah, tapi sayana entong kudu sok ngaos komo ku ustad mah entong. Ya, pas we mending kudu sanes. Nah, gitu. Kan kudu boga wadah urang ngaduakeun teh. Nah. Mohon. Jadi alkohol itu diharamkan itu untuk diminum atau dihisapnya, pokoknya memabukkan. Kemudian ada kadar yang ditentukan dalam obat juga, sehingga obat juga masih aman dikonsumsi dan tidak memabukkan. Fungsinya apa? Tadi memberikan efek supaya tidak terasa sakit. Nah makanya harus berdasarkan resep dokter. Cuman memang diurang teu acan dugi ka sertifikasi halal untuk obat, teu sapertos makanan. Banyak obat-obat yang tidak mempunyai sertifikat. Terus. Insyaallah kayak mohon berduka cita mah teu naon Bu, mohon ante kedah didoakeun we lah atos we nyering langsung kawa mugia sabar tos gitu nya gitu utama untuk sosial. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.